Mompang ituin, mau mentol. Iya, pang ituin slide. Ada. Di sini apa di Gak tahu tah. Mana sih ini? Mana sih ini tuh cara nyalainnya teh? Mana dah? Cek. Enggak. Oh, bisa. Oke. Pengen pang ituin juga. Udah? Pengen pang. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik-adik apa kabarnya nih hari ini? Sekarang istirahat ya, baru jajan? Jajan apa? Nasi ya. Sok aja ya sambil makan ya santai. Kalau adik yang ini nggak jajan? Oh udah habis. Kalau yang itu yang ujung ini? Oh, oke. Sebelumnya kakak mau nanya, ada yang kenal belum sama kakak? Belum ya, bisa dibaca ya. Ini dilihat di sini ada gambar kakak dan perkenalkan nama kakak Falsa Masafahawati dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Ada yang tahu gak Poltekkes Kemenkes Bandung di mana? Bandungnya di mana nih? Ada yang tahu gak? Siapa tahu? Siapa tahu ada saudaranya yang kuliah di Poltekkes juga? Oh? Di Perawat, oh iya. Nah kalau kakak itu di Poltekkes Kemenkes Bandung jurusan Kesehatan Gigi dan itu tuh tempatnya tuh dekat RSHS. Tahu gak RSHS di mana? Iya, ada yang pernah saudaranya atau siapanya yang sakit di RSHS ada gak? kakek pernah meninggal. Oh kakek, oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau nggak tahu misalkan nggak tahu kak, aku nggak tahu RSHS itu di mana. Nah, pokoknya kampus kakak itu dekat PPJ gitu ya. Kalau mau ke PPJ pasti kalian ngelewatin kampus kakak. Nah, karena kakak jurusan kesehatan gigi di sini, kalian tahu gak kakak mau ngapain? Kira-kira? Cabut gigi. Ada yang goyang giginya? Ada siapa yang giginya goyang? Siapa? Oh ini oh ini berteman ya Bestia, jadinya giginya goyang semua. Nular atau gimana? Oh pacaran, oh jangan pacaran ya, masih kecil, jangan dulu pacaran, coba berteman dulu aja ya. Oke, karena kakak jurusan kesehatan gigi di sini, kakak mau mau ajak adik-adik berbincang gitu ya, berdiskusi atau mengobrol tentang radang gusi atau gingivitis. Ada yang tahu gak? Ada apa di sini? Gusi. Punya gusi gak semuanya? Siapa yang gak punya gusi? Kelebihan gusi. Oke, boleh di next tak? Nah sebelumnya kalian di sini bisa dilihat ya, lihat dulu ke depan. Mana nih menurut kalian yang gigi yang sehat, yang gusi yang sehat? Yang kanan atau yang sebelah kiri? Yang sehat yang kiri ya? Yang kalau yang kanan emang gimana? Coba ini yang lagi garuk-garuk, kalau yang kanan itu gimana? Oke, jadi kalau yang sebelah kanan ini adalah gusi yang bengkak, merah, dan bisa jadi kalau kita sikat gigi itu berdarah. Dan benar ya jawaban kalian semua, yang benar itu, yang sehat itu gusi yang sebelah kiri karena nggak bengkak, terus warnanya merahnya merah normal gitu ya. Sebelumnya kalian tahu gak sih gusi yang merah bengkak itu tuh termasuk tanda-tanda penyakit, tahu gak? Gak tahu. Oke, kita berdiskusi ya, kita belajar ya. Sebelumnya
Iya, tapi nah yang normalnya itu, yang merahnya itu yang merah normal, merah biasa. Jadi ya ada, coba lihat gigi gusi teman sebelahnya. Coba saling lihat. Coba. Nah, biasanya itu gusi yang kalau yang merah banget apalagi sama bengkak, nah itu bisa jadi radang gusi. Sebelumnya kita main game dulu ya. Kakak ada pertanyaan buat adik-adik, tapi adik-adik jawabnya sepengetahuan adik-adik aja ya. Jadi jangan ke pressure, kayak jangan tertekan kayak ih kak aku gak bisa, jangan gitu ya. Jadi sebisanya adik-adik aja. Oke, mulai teh. Boleh. Mau yang mana nih? Mau karang yang mana? Mau kerang yang mana? Yang satu ya, yang satu dulu ya. Oke, ini pertanyaannya, yang manakah yang bukan gejala gingivitis atau radang gusi? Kira-kira yang mana nih? Yang menurut ini yang mana? Yang B menurut ini? Coba teriak yang paling kencang, yang mana jawabnya? Yang C. Oke, yang C teh. Salah, tetot. Salah ya adik-adik. Oke. Aduh. Gagal. Boleh ulang lagi kak. Nah, kita pertanyaan yang lain ya. Yang mana mau kerang yang mana? Mau pilih yang 1, 2, 3 atau 4, 5? 5. Yang 5 ya. Coba dibuka. Aduh, sama lagi. Ini pertanyaan yang tadi ya, karena yang tadi salah, kira-kira apa nih pertanyaannya, jawabannya? B. Yang B? Yang B, oke yang B katanya kak. Yeay, bener. Siapa tadi yang jawab D? Bagus ya, jawabannya bener ya. Yang mana lagi, mau kerang yang mana lagi nih yang mau dibuka? Yang satu tadi udah belum sih? Oke, yang 2 aja ya, kita pilih yang nomor 2. Kita buka kerangnya. Nih, pertanyaannya, penyebab terjadinya gingivitis atau radang gusi kecuali nih kira-kira apa? A. Kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. B. Penumpukan bakteri pada gigi. C. Konsumsi makanan manis dan bergula tinggi. D. Memakan makanan yang kaya akan vitamin dan mineral. Kira-kira apa kecuali? Yang C, coba kak. Salah. Oke, kita lanjut satu pertanyaan lagi ya. Satu kerang lagi, pilih kerang yang mana? Itu yang pakai kacamata. Mulai lagi, coba kak. Oke, kakak pengen yang ini yang lepas kan? Coba pilih kerang yang mana? Yang 4 kak, tolong dibuka. Sama ya? Oke, kira-kira yang mana nih jawabannya? Yang tadi nih pertanyaannya sama. Tadi C salah, berarti apa? Kamu mau milihnya yang mana? Yang B kak katanya. Ya salah, gak apa-apa, nanti coba lagi ya. Gak apa-apa kan belum tahu ya. Lanjut materi aja. Oke, karena kalian masih belum tahu nih, jadi kakak mau lanjut ke pembahasannya. Kita ngobrol bareng dan belajar bareng-bareng. Sebelumnya, kakak nanya lagi, ada yang tahu gak sih apa itu radang gusi? Itu yang lagi main buku. Kira-kira deh. Radang gusi itu gusinya bengkak, bener gak? Gusinya apa? Kalau gusinya bengkak itu radang bukan? Oh iya bisa. Kalau ini deh, yang pakai kacamata yang ini, radang gusi itu apa sih kira-kira menurut adeknya? Gusinya berdarah. Gusinya berdarah. Oke, bagus ya jawabannya, udah bener ya, yang bengkak, yang berdarah. Oke, next kak. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini tuh ciri-ciri dari radang gusi atau gingivitis. Bisa dilihat ini kenapa gusinya? Bengkak. Bengkak, betul. Bener ya kayak ini bengkak. Tapi jawaban ada ini juga nggak salah, bahwa berdarah. Next.
Nih, baca ya radang gusi. Gingivitis atau peradangan pada gusi yang menyebabkan gusi menjadi merah, bengkak dan mudah berdarah. Bener ya jawaban? Ada siapa namanya tadi? Karina. Karina sama ada siapa? Nah, adek Karina dan adek Inget jawabannya benar ya. Nih, kira-kira terus apa sih penyebab dari gingivitis atau radang gusi? Kira-kira menurut kalian apa penyebabnya? Kalau sikat gigi bisa nggak? Kalau apa? Katanya kan berdarah. Kalau Iya. sikat gigi suka berdarah itu bisa. Oh iya, boleh. Apalagi nih jawaban dari ini kira-kira apa sih penyebab gingivitis atau radang gusi? Karena aku sering makan yang panas-panas terus kena jadi berdarah biasanya. Iya, kalau menurut ada ini nih yang lagi mainin handphone. Ini suka makan coklat bisa nggak? Oh, makan coklat. Oke. Kita lihat ya, kira-kira apa sih penyebab gingivitis atau radang gusi? Oh, ini yang kata yang cowok tadi, sikat giginya nggak bener. Nah, kira-kira bener nggak ya jawabannya tuh? Yuk kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini penyebab gingivitis atau radang gusi. Yang pertama, kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jadi penyebabnya tuh bisa jadi karena kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Berarti apa nih? Gimana nih kalau kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut tuh? Kira-kira gimana? Menurut ini aja deh, kakak mau kesini. Oh ya udah, adenya gak tahu katanya kak, malu pemalu. Nih menurut ade yang ini. Apa tuh? Kan kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kalau kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut tuh kira-kira gimana sih? Gak gosok gigi. Gak gosok gigi. Kalau menurut yang ini? Ini makan-makan yang manis. Makan-makan yang manis. Iya, jawabannya gak ada yang salah ya. Udah pinter adik-adiknya, udah bisa menjawab, udah berani. Nah, yang pertama kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Benar, kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut tuh bisa jadi karena adik-adik tuh nggak sikat gigi. Jadi iya, karena males misalkan habis makan coklat atau habis makan apa-apa nggak sikat gigi langsung tidur. Kayak jadinya tuh bakteri-bakteri atau sisa-sisa makanan yang di gigi tuh yang tadi dari makanan tuh menumpuk. Dan itu juga bisa menjadi penyebab gingivitis atau radang gusi. Yang kedua, kurangnya vitamin dan mineral. Kira-kira vitamin sama mineral tuh bisa didapat dari mana aja sih? Buah. Dari mana? Buah-buahan. Buah sayur. Buah sayur. Kalau dari sini? Sama sayur. Oke, buah dan sayur sama ya. Kira-kira nih adik-adik, kalau buah apa? Coba aku mau nanya ke sini. Buah jeruk, soalnya katanya ada vitamin C. Oke, kalau menurut yang di sini? Semangka boleh nggak? Semangka, oke. Apel, oke, bagus ya jawabannya. Udah tahu ya adik-adik semua jenis buah, tahu bisa menyebutkan buah-buahan. Kira-kira selain buah-buahan ada apa lagi? Coba sebutin contoh sayurannya. Bayam, kangkung, brokoli, Asparagus. Oke, keren ya jawabannya. Kacang panjang. Oke, bagus ya adik-adik. Nah, jadi penyebab gingivitis atau radang gusi itu bisa jadi karena adik-adik itu kurang makan makanan yang bervitamin dan bermineral. Misalnya adik-adik tuh jarang makan buah, jarang makan sayuran. Adik-adik tuh malah makannya tuh yang gak sehat. Yang gak sehat apa aja kak? Seblak, tuh bener ya. Ini teriak paling kencang, seblak katanya kak. Tuh cimol, terus apalagi coba jajanan yang ada di luar kalian, di luar sekolah? Cireng, basreng, basmut, iya. Suki bagus gak? Suki apa nih? Yang pedes ya. Nah itu tuh kurang bervitamin, nggak bervitamin sama nggak ada mineralnya. Jadi kakak kasih tahu adik-adik usahakan makannya tuh makan buah-buahan atau makan sayur-sayuran. Suka nggak di sini? Suka. Oke, bagus ya. Usahain ya jangan makan makanan yang gak bergizi terus. Jangan makan makanan kayak seblak, cireng, cimol, basmut yang gitu-gitu ya. Nah, terus selanjutnya penumpukan plak bakteri pada gigi. Tahu gak sih plak itu apa? Jigong, bener pintar. Siapa ini namanya?
Ayu. Ayu. Pintar ya. Plak itu jigong. Jadi bisa jadi jigong yang menumpuk pada gigi itu menyebabkan gingivitis atau radang gusi. Kenapa kok bisa sih menyebabkan gingivitis atau radang gusi? Karena kalau jigong lama-kelamaan gak dibersihin, misalkan lama-kelamaan karena adik-adik tuh gak gosok gigi, lama-kelamaan tuh menumpuk dan akhirnya tuh berubah dari yang awalnya tuh lunak jadi keras dan akhirnya bakteri-bakteri itu tuh mendem ketutup karena jadi keras kan sisa makanannya tuh, si jigongnya tuh jadi keras dan akhirnya menumbuh bakteri dan akhirnya jadi karang gigi, kemudian jadi deh gusi adik-adik terkena gingivitis atau radang gusi atau gusinya merah-merah. Ya, dan yang terakhir, konsumsi makanan manis dan bergula tinggi. Coba apa aja nih, adik-adik siapa yang masih makan? Coklat. Adik siapa namanya? Karin. Adik Karin suka makan coklat. Ya. Suka banget. Suka makan es krim juga. Iya. Tapi suka rajin nggak sikat giginya? Aku sekali aja sehari. Sekali aja sehari, oke, gak apa-apa. Kalau adik yang ini nih, siapa namanya? Salsa. Salsa. Suka makanan yang manis gak? Suka. Suka rambut nenek, suka makan rambut nenek. Di mana belinya? Di depan Di depan sekolahan ya? Oh iya. Tapi udah makan itu sikat gigi atau enggak? Enggak. Tapi kumur-kumur gak? Enggak. Minum air putih gak? Aja Nutrisari. Oh, habis makan rambut nenek. Habis makan rambut nenek mau minumnya Nutrisari atau Pop Es ya. Nah, itu tuh bisa jadi konsumsi makanan manis dan bergula tinggi itu menyebabkan gingivitis dan radang gusi juga adik-adik, karena seperti yang adik Karin bilang tadi, makan coklat ya. Nah, jadi makan coklat itu bisa jadi karena coklat itu nempel kan ya. Terus rambut nenek nempel gak di gigi? Nempel kan? Hilang kok kalau pakai air ludah. Air ludah air ludah. Enggak, kalau coklat enggak. Nah, bisa jadi karena kata kakak juga tadi karena nempel akhirnya kan gak langsung dibersihin ya, gak langsung sikat gigi. Soalnya kalau di sekolah kan gak bawa sikat gigi ya. Lama-kelamaan numpuk dan akhirnya tuh berubah deh jadi seperti yang kakak bilang tadi, jadi penumpuk sisa makanannya dan akhirnya mengeras jadi karang gigi dan akhirnya jadi deh radang gusi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada gejala radang gusi. Adik-adik bisa dilihat ya, ini ada apa yang sebelah sini? Kira-kira apa ini? Gusi berdarah. Siapa sih di sini yang kalau sikat gigi suka gusinya berdarah? Ada gak? Ada ya, adik Karin dan adik siapa ini? Adik Ningning. Kamu juga pernah. Adik siapa namanya? Maisa juga pernah tapi jarang. Oke. Nah, kalau gusi mudah berdarah tuh, jadi gejala radang gusi itu gusinya tuh mudah berdarah. Jadi pas sikat gigi tuh mudah berdarah. Kayak bisa jadi itu juga karena adik-adik tuh sikat giginya terlalu kenceng ya. Kalau kalian karena apa nih berdarahnnya? Nah, oke, kalau adik Maisa? Ketusuk apa? Oh iya, jadi ya karena pakai sikat gigi yang orang tuanya. Tuh jangan ya, harus sesuaiin juga sikat giginya sama ukuran buat kalian, buat umur-umur kalian ya. Kalian kan masih kecil-kecil ya. Jadi usahakan juga pakai sikat giginya sikat gigi anak. Nah, jadi gusi mudah berdarah itu merupakan gejala dari radang gusi atau gingivitis. Jadi gimana sih contohnya? Jadi pas kalian sikat gigi, gusi kalian berdarah. Nah, itu adalah gejala dari radang gusi. Kemudian yang kedua ada gusi bengkak nih. Siapa di sini yang gusinya bengkak? Coba lihat gusi temen-temennya. Coba ini. Ada ya, ada yang bengkak ya. Saling bengkak itu berdua. Barengan. Kenapa? Makannya suka barengan
Kalian suka makan seblak bareng atau gimana? Oh, saling jaga. Oh, satu sakit juga ya. Oh, kembar. Oh. Tadi kata yang ini pacaran, kata yang ini kembar. Yang benernya berteman ya, cuma berteman ya. Nah, gusi bengkak. Jadi gusi bengkak juga merupakan tanda-tanda dari gejala radang gusi atau gingivitis. Bengkaknya itu gimana Kak? Misalnya bengkaknya itu bisa dilihat kalau dilihat gusinya itu merah terus kayak bengkak. Adik-adik tahu kan kalau bengkak gimana? Nah, itu juga merupakan gejala radang gusi. Kemudian yang ketiga, nafas tidak sedap. Nih, jadi gejala. Jadi gejala radang gusi itu yang ketiga itu nafas tidak sedap. Coba adik-adik saling sama teman-temannya. Apa gimana? Oh, suka bau sama mulutnya sendiri. Coba teman-temannya saling cek, saling lagi. Oke. Oke. Nah, oke, kembali lagi ya, fokus lagi ya. Jadi gejala radang gusi itu nafas tidak sedap, bisa dilihat misalkan teman-temannya itu kalau Kak si ini mah misalkan kalau ngobrol tuh kecium baunya tuh nafasnya itu bau Kak. Nah, itu juga bisa dilihat, bisa jadi teman adik-adik itu terkena radang gusi atau gingivitis. Jadi bisa ditanyain kamu bisa suruh aja temennya tanya kamu suka gosok gigi enggak? Kamu suka Oke, jangan berantem ya, jangan berantem. Si Prince aja gara-gara gosok gigi gak sih? Oke. Serius ya, jangan berantem ya, jangan jadi berantem. Siapa ini? Frozen sama Prince jangan berantem ya. Ya, jangan gitu. Tanyain ya teman-temannya, tanyain teman sebelahnya. Kalau yang nafasnya bau, tanyain kamu suka gosok gigi enggak? Kalau misalkan kamu harusnya kalau sebelum berangkat sekolah itu gosok gigi, atau misalkan kalian suruh aja temennya, kamu suka gak periksa ke dokter gigi? Kalau misalkan kata temennya enggak, kalian suruh aja temennya besok periksa ya sama mama kamu ke dokter gigi. Nah, mau diantar? Oke, boleh aja sih kalau temennya mau ngantar. Siapa itu? Yang sebelah Prince, siapa namanya? Pirli. Nah, kalau Pirli mau ngantar Prince ke dokter, kalau mau nganter juga boleh-boleh aja ya. Tapi harus sama orang tua aja ya, jangan cuma berdua. Nanti iya, boleh saling jaga. Boleh saling menjaga, tapi harus ada pengawasan orang tua juga ya. Takutnya kalau cuma berdua, apalagi masih sekolah, pas dokternya nyuruh bayar, nggak ada uang. Apa? Pernah dokter gigi? Diperiksa, tapi sama orang tuanya ya. Tapi sama orang tua kan, gak cuma berdua. Pokoknya kalau ke dokter gigi jangan cuma berduaan ya, karena kalian itu masih kecil, jadi harus ditemenin juga sama orang tuanya. Kemudian yang terakhir, nyeri saat mengunyah. Di sini ada gak yang suka nyeri saat mengunyah? Misalkan kalau pas ngunyah, nggak bisa. Apalagi misalkan ngunyah yang keras-keras kayak basreng gitu, ada gak? Atau ngunyah permen hot-hot? Kamu, Maisa, sering? Oh, ngunyah es batu, sering ngunyah es batu. Habis makan apa, habis minum apa kalau ngunyah es batu? Suka beli apa? Es teh, sengaja beli es. Oh, sengaja beli es? Oh. Nah,
jangan dibiasain ya ngunyah yang keras-keras karena kasihan giginya juga, apalagi kalian masih anak-anak, jadi harus dijaga ya kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi nyeri saat mengunyah itu bisa jadi masuk ke gejala radang gusi, karena kan nyeri gitu ya pas mengunyah yang keras-keras. Bisa jadi karena gusinya itu ya tadi yang seperti kakak bilang, karena gusinya bengkak berdarah, jadinya pas kalian ngunyah yang keras gusinya itu kena gusi dan akhirnya lecet. Boleh di next Kak. Nah, kalian misalkan bertanya-tanya, Kak misalkan aku gak mau nih terkena radang gusi atau gingivitis, gimana sih cara biar aku nggak terkena radang gusi atau gingivitis? Nah, yang pertama, rajin menyikat gigi. Siapa yang di sini yang rajin menyikat gigi? Siapa berapa kali sehari? 2 kali sehari. Kalau yang itu, ada Eva? 2 kali sehari. Siapa yang lebih dari 2 kali sehari? Ini berapa? Ada siapa namanya? Vicky. Hah? Vicky. Oh, Vicky Prasetyo. Itu siapa? Ada Vicky sikat giginya berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Berapa kali sehari ada Vicky? 4 kali sehari. Terus ada gak di sini yang sikat giginya kayak Ehsan Tambayong, Ehsan de Upin Ipin 5 kali sehari, ada gak? Kamu 1 kali, adek Karin 1 kali. Sikat gigi terus. Soalnya Oh. temen jadi kakak aku 5 kali. 5 kali kakaknya atau kamu? Kakaknya siapa ini namanya? Aku kakaknya namanya Hawasa. Kalau kamu namanya? Ning. Oh, kakaknya Ning sikat giginya 5 kali sehari. Nah, adik-adik, kakak kasih tahu ya kepada kalian. Jadi yang bagus itu sikat gigi itu 2 kali sehari. Berapa kali sehari? 2 kali. Kapan aja? Ada yang tahu gak? Pagi dan malam. Oke, bagus ya jawabannya, Ade Inggit. Jawabannya katanya pagi dan malam, Kak. Jadi emang yang bagusnya itu 2 kali sehari, pagi dan malam. Paginya itu setelah adik-adik sarapan dan malamnya sebelum tidur, oke? Kapan aja berarti 2 kali sehari? Setiap kapan? Oke, pinter. Terus yang kedua ada flossing. Tahu gak flossing itu apa? Tahu ini suka flossing juga di rumah atau gimana? Di rumah dan gigi. Aku ngeliat kakak aku soalnya. Kakaknya seleb. Oh, kakaknya seleb. Iya. Oh, suka di endorse. Oke. Nah, jadi pencegahan biar enggak terkena gingivitis atau radang gusi atau gusi berdarah itu flossing. Jadi kalian bisa ya dilihat tuh ada gambarnya benang gigi. Jadi pakai benang gigi ya, harus khusus benang gigi atau dental floss. Jangan pakai, Kak aku pakainya misalkan orang tua aku pakainya benang jahit buat baju, Kak. Oh, benang layanan, benang kasur. Gak boleh ya itu. Takutnya malah giginya malah tambah rusak, bukannya bersih malah tambah rusak. Emang mau? Udah jangan berantem ya, Adek. Project nanti. Oke, fokus lagi ya adik-adik. Oke, fokus lagi ke depan ya. Jadi harus khusus benang gigi ya, jangan benang yang udah disebutin tadi ya, jangan. Takutnya kalau pakai benang yang lain malah bukannya tambah bersih, tambah sehat, malahnya tambah kotor dan tambah nggak sehat. Kemudian yang ketiga, cara pencegahannya itu makan makanan yang bernutrisi. Nah tadi apa aja sih yang bernutrisi itu? Contohnya sayur, buah, oke, smoothies, ikan, terus ini salad apa? Pizza. Oh, pizza kurang tepat ya adik-adik. Jadi harus makan makanan yang bernutrisi. Terus yang keempat, rutin periksa ke dokter. Adik-adik suka ada yang ke dokter gak?
ke dokter gigi buat meriksa gigi? Mami aku dokter gigi. Suka apa? Mami aku. Maminya dokter gigi, oke. Oh iya, oke. Kalau adik ini periksa ke dokter giginya berapa bulan sekali? Suka home service. Oh, suka home service berapa kali sehari? Berapa kali dalam setahun? Aku suka sebulan sekali, soalnya Oh. dipanggil ke rumah dokternya. Oke. Oke, kalau yang adik yang itu Mami aku ini tiap hari, jadi kayak tiap malam dilihat. tiap malam dilihat. Kalau yang ini, adik yang ini, yang rombongan ini berapa bulan sekali nih kalau ke dokter gigi? Aku pas sakit aja sih. Pas sakit aja ini? Sama Gak pernah. Pas sakit aja. Sama pas sakit aja. Oke, gak apa-apa ya. Jadi kakak-kakak ya, biar mencegah biar kalian itu nggak terkena gingivitis atau radang gusi atau gusi berdarah itu, bagusnya tuh kalian itu rutin periksa ke dokter gigi. Kapan sih Kak? Berapa bulan sekali Kak? Bagusnya kalian minimalnya itu 6 bulan sekali. Jadi atau dalam setahun tuh kalian periksa ke dokter gigi setahun 2 kali, oke? Kalau misalkan Kak, tapi aku sebulan sekali, gak apa-apa, bagus. Tapi idealnya kayak minimalnya itu 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Oke. Nah, ini 3 komponen perawatan gingivitis. Kak, misalkan kalian tuh Kak, tapi aku udah terkena gingivitis atau radang gusi nih Kak, gusi aku udah bengkak, udah merah. Jadi gimana Kak? Nah, jadi kalau kalian udah terkena, kalian bisa yang pertama itu menjaga kebersihan gigi dan mulutnya. Dengan apa tadi kakak bilang? Gosok gigi berapa kali sehari? Kapan aja pagi? Oke, bagus ya. Dan yang kedua, menghilangkan plak dan karang gigi dengan scaling ke dokter gigi. Nah, tadi kan kakak bilang rutin periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali atau setahun tuh 2 kali ya. Kenapa Kak? Nah, biar kalian itu bisa sekalian ngebersihin plak atau karang gigi dengan cara scaling ke dokter gigi. Jadi kan kalau scaling, kalau karang gigi gak bisa hilang cuma gara-gara gosok gigi ya. Jadi kalian bisa menghilangkannya ke dokter gigi. Terus yang ketiga, memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan plak. Jadi kalian itu jangan kayak cuma 2 ini doang. Nah, kalian juga harus dijaga makan makanannya ya. Biasain kalian makan makanan yang bernutrisi, yang kayak sayur buah. Jangan kebanyakan jajan yang enggak sehat ya. Males makan buah kenapa? Buahnya ada yang asam, tapi ada kan buah yang manis. Emang kalau beli buahnya suka di mana? dengan 5 ribuan. Gak tahu, suka dapetnya yang asam jadinya nggak suka. Oh, jadinya nggak suka. Biasain ya. Siapa tahu teman-teman dia ini teman-temannya siapa namanya? Teman-temannya Cimot kan suka bawa buah ya. Kalian tuh kakak juga lihat kalian bawa buah, kasih Cimot. Ini mau nyobain nggak buah yang aku beli manis rasanya nggak asem gitu. Takutnya pas Cimot beli emang dapetnya selalu buah yang asem. Oke, next Kak. Nah, sebelumnya kakak udah selesai nih belajar barengnya. Ada yang mau kalian tanyain nggak ke kakak? Aku ingin games lagi, boleh gak? Kakak dulu, ada gak yang mau nanya ke kakak? Boleh, siapa namanya? Namanya Z. Oh, Zi, mau nanya apa nih Zi? Kan tadi kakaknya Nining? Nining 5 kali sehari ya, Ya. sikat giginya. Itu tuh ngaruh nggak sih ke radang gusi Kak? Enggak ada yang gusi. Oke, jadi siapa namanya? Zi. Oke, jadi Zi nanya nih Kak. Kak, kan kakaknya Nining alias namanya Huasa itu sikat giginya itu 5 kali sehari nih Kak. Jadi ngaruh gak Kak? Bisa menyebabkan radang gusi gak Kak? Nah, bisa aja ya, karena kan terlalu sering ya, apalagi misalkan pas sikat gigi itu dalam 5 kali itu ngegosoknya itu kenceng. Nah, bisa jadi itu tuh memengaruhi jadinya tuh kakaknya Ningning terkena radang gusi atau gingivitis karena pas sikat giginya itu udah mah sering terus kenceng.
kenceng gitu. Jadi bisa jadi mempengaruhi. Ada yang ditanyain lagi gak? Nama aku Alit. Oh iya, Alit mau nanya apa? Kalau radang gusi itu emang penyebabnya dari misalnya kalau sikat gigi yang rasa gerusuk aja? Oke, tadi siapa? Alit nanya nih, Kak, emang radang gusi itu penyebabnya itu dari sikat gigi yang gerasak gerusuk aja, Kak? Tapi tadi ada yang memerhatiin gak adik-adik? Selain penyebabnya itu apa aja, ada yang bisa jawab gak? Kan tadi kata Alit tuh bilang gini, Kak, emangnya kalau radang gusi itu disebabkannya tuh karena sikat gigi yang gerasak-gerusuk aja ya? Mungkin tadi Alit pas kakak nerangin lagi ngantuk, lagi mainin mainannya, jadi Alit gak merhatiin. Ya udah, coba Prince bantu penyebab radang gusinya itu apa sih? Pertama, makan makanan yang panas. Surahkan Prince. Oke, ini nih Maisa apa bantu temennya Prince bantu. Ini tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut. Iya benar itu. Alit bisa ya perhatiin biar kakak nggak ngulang-ulang lagi. Jadi kata Cimot tadi karena tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut, bener ya Cimot merhatiin. Coba ini apa lagi? Karena makan makanannya tidak bernutrisi. Nah ya, terus selanjutnya makan makanannya tidak bernutrisi. Oke, satu lagi. Kurang makan sayur buah. Oke, coba ya ini aku nanya ke sini. Apa? Kan tadi Cimot udah bilangnya karena tidak menjaga kebersihan gigi, terus Maisa Firly karena tidak bernutrisi, Inggit karena kurang makanan yang bervitamin dan mineral. Kalau ini menurut Ade Karin apa? Enggak ke dokter gigi, benar gak? Ke dokter gigi, oke. Karena gak ke dokter gigi bisa jadi ya, karena yang benar itu karena makan makanan yang manis ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi gak? Cukup, oke, karena cukup kita next ya. Ya, kita main games ya, kita pertanyaan yang tadi lagi. Karena kan adik-adik udah belajar bareng ya sama kakak. Harusnya jawabnya yang sekarang bener semua, oke? Pilih nomor berapa? Nomor 2 Kak, tolong. Iya. Buka kerang nomor 2. Mana Kak gusi yang sehat? Coba mana? D Kak. Benar. Mau kerang nomor berapa lagi? 4 katanya Kak. Nih, penyebab terjadinya gingivitis atau radang gusi kecuali apa coba? D, oke Kak, D. Yeay, benar. Kemudian mau nomor mana lagi? 1 Kak. Bagaimana cara pencegahan gingivitis atau radang gusi? A atau B nih? A, rajin menyikat gigi, pelasing, memakan makanan nutrisi, dan periksa ke dokter. Oke, benar. Oke, karena ada 2 pertanyaan lagi. Yang jawab 2 pertanyaan ini kakak kasih kenang-kenangan. Oke, siapa dulu yang mau jawab? Turun? Naik. Oke, Elsa. Alit. Oke, Alit. Mau nomor berapa kerangnya? Aku karena suka angka 3. Oh, oke. Angka 3 katanya Kak. Nih, yang manakah yang bukan gejala gingivitis atau radang gusi? Yang mana nih? Yang bukan gejala. Iya. D. Yang D Kak. Yeay, benar. 1 lagi. Hak. Turunin dulu tangannya. 1, 2, 3. Turun lagi. Turun. 1, 2, 3. Ini deh. Oke, nomor 5 ya, terakhir kerang nomor 5. Kita gingivitis atau radang gusi ditandai dengan coba apa? Yang B. Oke, jawabannya benar ya. Ini kerang-kerangannya. Itu kerang. Oke, kakak telah selesai
ya kita belajar bareng ya tadi yang kakak udah tayangin udah selesai kakak kasih tahu ke kalian. Kita udah belajar bareng dari mulai tadi kita itu belajar tentang definisi dari radang gusi atau gingivitis itu sebenarnya apa, kemudian penyebabnya apa aja, kemudian ada gejalanya yang kayak gejalanya itu merah, bau, nafas tidak segar, terus gusi bengkak, gusi berdarah. Kemudian dari gejala kita bahas ke pencegahan, kemudian dari pencegahan komponen perawatan. Dan kakak harap dengan kakak di sini udah berdiskusi dengan kalian, kita udah belajar bareng. Kakak harap kalian nggak terkena gingivitis atau radang gusi ya, karena kalian udah tahu cara pencegahannya. Apa itu gejala-gejalanya. Kakak harap kalian gigi kalian, khususnya gigi dan mulut kalian selalu sehat, oke? Amin. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu dengan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.